Emak-emak yang marah atau ngomel ke Gibran dan bilang males itu, dia udah nggak percaya tuh. Dia udah mikir Gibran nih apa sih, ngapain ke sini? Pasti ini ujung-ujungnya ingin memanfaatkan kita nih. Cuma biar elektabilitasnya naik, biar suaranya naik nanti gitu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi rame sekali video Gibran atau Wakil Presiden Indonesia yang ketika dia datang belusukan atau menemui warga, dia justru diomelin sama emak-emak. Supaya lebih jelas, silahkan simak dulu video berikut ini. Nah, gimana? Ya memang videonya sangat singkat, nggak ada adegan sebelum atau setelahnya seperti apa. Sangat singkat sekali tapi padat dan jelas. Males. Dan Gibran mukanya melas. Melas banget. Dia coba ngebujuk gitu. Gibran sempat bilang, dikasih bu. Nggak tahu dikasih apa gitu. Ya mungkin dalam bayangan saya memprediksi Gibran ini bawa sembako gitu ya, bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Bekasi. Tapi emak-emaknya udah bilang males. Udah jengkel gitu. Dan mukanya Gibran tuh antara melas sama marah gitu ya. Tapi dia nggak bisa marah tuh, dia bingung. Ya nggak enak lah kalau dia marah kan, ya nggak enak gitu, karena orang-orang sudah pakai HP semua tuh, sudah siap ngerekam gitu. Yang seharusnya menjadi video atau konten yang menarik gitu ya, bahwa Gibran menyapa warga, menemui korban banjir gitu ya, ini malah ada insiden diomelin. Enggak. Ya, karena saya memprediksi sebelum si emak-emak ini bilang males gitu ya, dia sudah lama ngomel tuh. Gibran gitu. Tapi gini loh, sebagai warga negara Indonesia, suka nggak suka, bagaimanapun Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia. Jadi buat emak-emak yang ada dalam video itu, tolong sedikit saja menghargai Mas Wapres gitu kan. Tolong gitu. Ini kan memalukan sekali gitu ya, masa wakil presiden Indonesia diomelin sama emak-emak, dicuekin gitu, dipanggil nggak mau, nggak noleh. Ini kamera di mana-mana loh, kasihan gini ini. Ya meskipun saya juga nggak tahu pasti karena videonya ini sangat singkat sekali, nggak tahu ini karena apa atau atas dasar apa atau setelahnya terjadi diskusi atau enggak, ujungnya seperti apa saya juga nggak ngerti. Tapi saya melihat bahwa ketika video ini beredar sangat luas sekali, itu menunjukkan bahwa memang ini situasi yang sangat spontan, tidak ada rekayasa atau settingan gitu. Karena biasanya kalau pejabat-pejabat kita datang ke pasar atau belusukan atau datang ke korban banjir, itu kan kadang ada beberapa orang yang memang dikondisikan atau memang pendukungnya atau memang mungkin keluarga dari stafnya dan sebagainya, sehingga muncullah foto-foto yang bagus atau adegan-adegan yang menarik. Tapi kemarin ketika datang nampaknya ini ada yang kelepasan gitu. Mbak-mbak ini nggak dikondisikan ini. Jadinya apa yang terjadi adalah sebuah pertunjukan yang sangat-sangat jujur sekali dan spontan tanpa setting. Dan jujur saya ngelihat Mas Wapres atau Gibran ini jadi seperti orang yang apa ya, kayak nggak ada wibawa sama sekali. Ya kalau Gibran di hadapan SBY gitu ya, Prabowo atau menteri-menteri senior, dia kadang kayak anak kecil atau anak muda yang ya kadang terlupakan gitu ya, karena sesama senior ini saling asik bicara sampai kemudian kadang lupa ada Wapres di sana gitu ya. Itu kita masih bisa pahami. Tapi ini kan emak-emak. Ini rakyat biasa gitu. Aura Wapresnya tuh kayak nggak ada sama sekali gitu. Jangankan wakil presiden, kita aja nih yang rakyat biasa seperti kita ini, kalau diperlakukan seperti itu,
sudah bawa sembako gitu ya, terus kemudian diperlakukan seperti itu, diomelin, terus kemudian males gitu ya. Itu kita sakit hati loh. Aduh, gimana gitu. Malu lah, setidaknya malu gitu, diperlakukan seperti itu. Ini wakil presiden Indonesia, anak Pak Jokowi, diperlakukan seperti itu. Tapi mungkin dari sini Gibran dan timnya perlu kemudian menyadari dan mengganti gaya gitu. Karena bagaimanapun, ya Gibran memang wapres memang gitu ya. Memang anak Jokowi iya gitu ya. Tapi ya dia bukan Jokowi gitu. Gibran ini nggak punya sejarah, nggak punya cerita yang bisa kemudian diterima oleh masyarakat. Apa yang bisa diterima oleh rakyat hari ini soal Gibran? Nggak ada gitu. Dia cuma anak Presiden Jokowi dulunya, terus kemudian ya sekarang jadi wapres, tapi ya udah. dia nggak punya apa-apa yang bisa diceritakan. Soal Markobar mungkin satu-satunya yang dia punya atau karya yang bisa dia hasilkan, ya kan sekarang jadi terbukti nggak berkembang atau bahkan banyak yang tutup gitu. Jadi ya ini timnya Gibran, tim komunikasinya atau yang apa ya, tim advance lah dulunya kalau untuk presiden, wakil presiden atau menteri itu perlu mengkondisikan situasi yang ada di bawah seperti apa gitu, dan juga kemudian mengubah gaya komunikasi dan cara Gibran menemui warga. Jangan kemudian sok-sokan gitu ya, sok asik berwibawa wakil presiden nih, bawa bansos nih gitu kan. Nggak semua orang bisa nerima gitu kan. Ya meskipun memang tidak ada yang salah dengan belusukan ya. Gibran mungkin ingin meniru Jokowi, oke gitu ya, tapi sekali lagi Gibran bukan Jokowi gitu ya. Kalau Jokowi dulu ya ketika muncul sebagai presiden dan kemudian belusukan, dia muncul sebagai orang biasa, rakyat biasa yang kemudian jadi presiden. Kalau Gibran ceritanya berbeda gitu, dia anak presiden yang jadi wapres. Jadi cerita atau penghormatan masyarakat dan kewibawaan Gibran itu berbeda sama sekali dengan Jokowi gitu. Jadi ya meskipun belusukan itu biasa dan meninjau lokasi banjir itu juga sudah dilakukan sama banyak sekali pejabat-pejabat daerah, tapi ketika Gibran yang melakukan ini perlu penanganan khusus gitu. Karena anak ini memang beda gitu. Dia jadi wapres itu kan dengan jalur-jalur yang sangat-sangat tidak biasa, sehingga dengan jalur yang tidak biasa, dengan jabatan wapres yang dia dapatkan hari ini, maka ketika turun ke jalan atau turun ke daerah gitu, maka juga cara-caranya harusnya tidak biasa gitu. Bukan kemudian dibiarkan atau diatur seperti Jokowi dulu melakukan belusukan gitu kan. Ya karena saya paham gitu bahwa Gibran ini punya ambisi yang sangat luar biasa lah. Ya gimana enggak gitu ya. Dia jadi wali kota Solo cuma 2 tahun, terus kemudian jadi wakil presiden, sehingga di tahun 2029 nanti rasanya tidak akan ada yang bisa menghentikan ambisi Gibran untuk menjadi calon presiden. Bahkan siapapun lah gitu ya, termasuk Prabowo sekalipun, itu nggak akan ada yang bisa gitu, karena ambisinya sangat luar biasa. Ya itulah, kalau Gibran ini bisa sabar, seharusnya dia bisa menyelesaikan sebagai wali kota Solo sampai selesai gitu, atau menunggu sampai 2029 sampai dia kemudian layak untuk menjadi calon wakil presiden. Tapi kan karena ambisinya sangat luar biasa besar, undang-undang diubah di MK, dan kemudian Gibran yang seharusnya tidak bisa maju akhirnya bisa maju, ngubah undang-undang, ngubah batas usia gitu. Jadi inilah yang mungkin membuat masyarakat tuh jadi jengah sekali, sangat murka atau tidak bisa menerima Gibran seperti halnya masyarakat menerima Jokowi. Kalau dulu Jokowi itu memang menangnya nggak mutlak gitu ya, tidak setelah Pak Prabowo dan Gibran tahun 2024 kemarin gitu. Tapi masyarakat yang tidak memilih Jokowi sekalipun itu bisa menerima gitu. Tapi Gibran, jangankan yang nggak milih Gibran gitu ya, jangankan pendukung Ganjar atau Anies, yang milih Prabowo sekalipun masih banyak yang nggak bisa nerima Gibran. Nah, ini yang harus kemudian dipahami sama tim wakil presiden, entah tim advance atau tim komunikasinya, untuk kemudian bisa melakukan analisa, settingan, agenda di daerah-daerah gitu, supaya ketika dia belusukan jangan dibiarkan seperti ini lagi. Kasihan, malu gitu. Saya aja yang nggak milih Gibran malu, ikut malu. Ya karena bagaimanapun wapres gitu. Masa wapres diomelin sama mama?
Tapi ya itulah gitu ya, karena mungkin rekam jejak sejarahnya, jadi nggak ada yang tersisa dari rasa percaya masyarakat kepada Gibran terkait apapun yang akan dilakukan dia setelah ini. Karena orang-orang akan berpikir bahwa apapun yang dilakukan oleh Gibran hari ini itu semua demi ambisi pribadinya gitu kan. Sama lah seperti ketika dia menjadi wali kota Solo, ternyata ya semua hanya untuk ambisi pribadinya untuk maju sebagai cawapres. Jadi saat emak-emak ini bilang males gitu ya, ngomel-ngomel ke Gibran gitu ya, ya karena mungkin dia juga ngelihat ambisinya yang sangat-sangat besar dan tidak terbendung, sehingga dalam kacamata emak-emak seperti ini dan orang-orang yang tidak bisa menghormati Gibran kemarin gitu, itu mereka menganggap bahwa ya ketika Gibran datang belusukan atau datang menemui warga atau orang-orang yang terdampak banjir, mereka berpikir bahwa ini cuma pencitraan ini. Dalam keyakinan saya, emak-emak yang marah atau ngomel ke Gibran dan bilang males itu, dia udah nggak percaya tuh. Dia udah mikir Gibran nih apa sih, ngapain ke sini? Pasti ini ujung-ujungnya ingin memanfaatkan kita nih. Cuma biar elektabilitasnya naik, biar suaranya naik nanti gitu ya. Biar dia bisa menjadi cawapres gitu ya. Jadi banjir yang ada yang sebenarnya adalah musibah itu dianggapnya hanya sebagai alat untuk menaikkan Gibran. Makanya kemudian mama itu jadi ngomel-ngomel. Ngapain ngurusin itu gitu ya. Sampai nggak sudi dikasih sembako. Padahal harusnya kan ya terima aja gitu kan. Tapi ya itulah masyarakat kita gitu ya. Masyarakat yang ya saya nggak tahu itu apakah emak-emak itu tahu yang dia omelin itu wapres atau enggak. Saya nggak tahu, tapi itu sangat-sangat memalukan sekali. Dan ya semoga Mas Wapres tidak trauma untuk melakukan belusukan. Hanya memang tim komunikasi atau tim advance-nya itu perlu melakukan pengaturan supaya di lapangan itu tidak terjadi lagi terjadi insiden yang seperti ini gitu. Karena ya mungkin sekali kelihatan ya oke lah gitu ya, bisa dimaafkan, tapi kalau situasi yang seperti ini terjadi lagi gitu ya, itu akan sangat buruk sekali kepada Gibran. Dan sebelumnya sebenarnya sudah juga terjadi ketika Gibran sok ngelihat gas LPG gitu ya yang langka waktu itu kan banyak orang yang ya acuh nggak acuh. Kasihan bagaimanapun ya wakil presiden ini gitu ya, harus kita jaga wibawanya, harus kita perhatikan, jangan sampai kemudian rakyat jadi acuh nggak acuh kayak gini. Ya gimana kita mau jadi negara maju kalau warganya nggak bisa menghargai wakil presiden. Tapi ya itulah fakta politik di lapangan. Semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi tim wakil presiden Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.